Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih wa biniyatiyan Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana Umma ila hadrati man ahdayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum bi hadal majlis khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fiddin Syekh Ibni Abi Jamrah wa Syekh Muhammad As-Syafi As-Sanwani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal-maghfirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya wa na'budu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sa'ilin an Abi Bakrata. Hadis keempat dari Abu Bakrah. Abu Bakrah itu bukan Abu Bakar, bukan, karena nama aslinya Abu Bakrah adalah Nafi' bin Kaladah. Kalau Abu Bakar yang itu bukan. Jadi ini bukan Abu Bakar yang apa? Sahabat akabir as-sahabah, bukan. Ini kunyah salah satu sahabat yang kalau diminta menjumpai Nabi itu nggak pakai nunda lagi, dia pagi-pagi udah nongol. Pagi-pagi itu bahasanya apa? Bukrah atau bakrah, sergep. Orang kita nyebutnya apa? Sergep. Sergep itu ya cekatan, disuruh datang pokoknya on time, maka disebutnya Abu Bakrah. Jadi nama aslinya siapa? Nafi' bin Kaladah. Qala, berkata beliau Abu Bakrah, sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah mendengar, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan berkata atau bersabda, ya Rasul, idzal taqal muslimani. Hadis Bukhari yang keempat ini, idzal taqa al muslimani. Idzal taqa, apabila berpapasan atau bertemu. Siapa al muslimani? Dua orang muslim, termasuk dua orang muslimah, maklum. Tapi bertemunya bukan bertemu biasa, bertemunya bisai faihima, dengan kedua pedangnya muslimah ini, alias mau berantem. Karena kedua orang ini bawa pedang, mas, nanti kan pasti ada yang korban, ada yang mati ya. Fal qatilu, maka adapun orang yang membunuh, yang menang itu maknanya. Wal maktulu, dan orang yang dibunuh, korban, yaitu pinnari, keduanya di dalam neraka, sama-sama masuk neraka. Qultu, saat Nabi mengatakan itu, Abu Bakrah bertanya, lebih tepatnya keberatan.
Fakultu, maka bertanya aku, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadzal qatilu amruhu zahirun. Khabarnya dibuang, isim isyarah menjadi mubtada. Hadzal qatilu, adapun orang yang membunuh ini, pelakunya, yaitu amruhu zahirun. Khabarnya mahdzuf, takdirnya amruhu zahirun. Ya, persoalannya jelas, pembunuh neraka jelas. Lah, yang jadi persoalan, fama balul maktul, fama maka adapun bagaimana, yaitu balul maktuli, tingkahnya orang terbunuh, korbannya. Cara Abu Bakrah itu protesnya, masa korban sama pelakunya sama-sama neraka kan gitu ya. Mungkin seperti kita juga sama pertanyaan kita begitu. Apa komentar Nabi terkait pertanyaan itu? Qala, menjawab ia Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ini alasan. Innahu, sesungguhnya, maktul, awas jangan salah naruh. Innahu, sesungguhnya, maktul, korban tadi, yaitu kana adalah maktul, yaitu harisan, orang yang kepengen mananya, ala qatli sahibihi, tadinya cuman keburu kebunuh, ala qatli apa? Sahibihi, atas membunuh apa? Temannya tadi, alias qatil. Ini secara zahir hadisnya kita paham ya, cuman memang agak berat menerima keputusan ini. Pelaku dan apa? Korban sama-sama neraka. Jadi ada dua orang muslim yang bertikai, kira-kira begitu. Si bapak A dengan bapak B bertikai yang tidak kunjung mereda. Akhirnya ya zaman dulu langsung keluarin apa? Senjata. Ini kalau di Madura ya, atau tapal kuda namanya carok, masing-masing ngeluarin celurit. Jadi orang sono, menurut cerita teman-teman saya, pantang harga dirinya disinggung, sehingga akhirnya kalau ada yang kesinggung carok. Teman saya kalau ngomong carok kan, berarti kode ngajakin apa? Berantemnya orang sana bukan berantem biasa, pasti ngeluarin celurit. Cuman kalau saya boleh tanya ini sama bapak ya, kalau bapak berantem sama-sama bawa pistol gitu, bapak mendingan yang nembak apa yang ditembak? Ya, pasti ya. Berarti bapak mendingan jadi pelaku ya, daripada jadi apa? Memang kalau kesempatan baiknya itu ada di qatilnya. Satu saat dia taubat ya, ada harapan apa? Nah, diampuni terus ya surga. Awas nih, bukan berarti besok kalau berantem harus gua duluan yang nembak gitu. Tapi ini hadis ya, menurut saya ada makna yang tersembunyi. Janganlah kalian ini berantem, apalagi sampai mengeluarkan senjata. Nah, ini konteksnya kalian ini kan sesama saudara Ketika hadis ini menyebut saif itu berarti apa? Pedang. Jadi bapak ini kalau hadisnya pedang itu jangan terus besok berantemnya pakai pedang. Ini memahami hadis itu harus dalam. Ajari anak kamu menunggang kuda, memanah sama berenang. Ya, memanah itu ya buat berburu sama
Lah hadis itu kalau kita nggak pakai nggak ada masalah om. Kalau untuk perang ya kita pakai panah ya kalah. Ajari anak kamu apa? Siasat perang, tapi jangan diajarin apa? Menembak. Maka itu kalau sekarang ya memanah itu bukan dalam konteks persiapan perang, tapi lebih kepada olahraga. Begitu kita memahami apa perintah Nabi yang eranya sudah sangat berbeda. Terus ajari anak kamu berkendara kuda. Ya, saya kira pesannya jelas, yang kuda itu kan alat transportasi. Maka hadis itu sekarang ajarilah anakmu naik PCX atau naik apa? Vario, NMAX ya. Karena sekarang transportasinya tidak pakai kuda lagi. Kalaupun masih kita mau paksakan karena ini hadis Nabi, maka kuda itu hanya sekedar olahraga. Jadi jangan terlalu kaku gitu, dan terlalu mentah memahami hadis. Jadi masang-masang hadis Nabi itu ya harus cerdas sekali itu. Agak cerdas itu jadi guyo ake marang liyan gitu. Tahu gak? Hah? Guyo ake marang liyan tahu? Bikin ketawa orang karena terlalu kaku. Kayak kanebo kering tuh, kerupuk sayong. Terus ajari berenang. Berenang ini ya kalau sekarang ya penting. Karena saya kira dari ketiga perintah Nabi ini sekarang lebih dominan apa? Olahraganya. Renang, terutama yang tinggal di pesisir, ya. Kalau kita nggak ada pesisir, nggak banjir ya. Ajarilah yang lain, kecuali rumahnya di lah. Kenapa ini pedang? Karena memang zaman dulu perangnya pakai apa? Pakai pedang. Maka ketika disebut saif itu maknanya pedang. Ini komentari oleh ulama, al murad minhu alatul harbi. Jadi yang dimaksud saif di situ adalah apa? Yang dikehendaki atau yang dimaksud adalah apa? Alatul harbi. Jadi alat perang. Jadi tidak selalu pedang. Ya, hadis ini rupanya diamalin sama anak-anak STM zaman dulu. STM anu sama STM anu, mau ponjong-ponjong itu ngamalin hadis, dia pada bawa samurai ya. Maaf nih ya, masih ada nggak yang pada bawa samurai? Ada? Lah itu ngamalin hadis itu, kacau banget. Ngeri ya Pak. Jadi as-saif di sini maknanya alatul harbi. Kenapa saif yang tampil? Wa innama khussas saifu bi dzikri li'annahu asharuha. Ketika hadis menyebut pedang sebagai alat untuk saling membunuh, karena yang paling masyhur ya zaman dulu perangnya pakai pedang. Belum ada pistol. Paham nih Pak? Intinya ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, hati-hatilah, kita sesama muslim ini harus luas dada kita. Luas dada itu ya maknanya legowo. Bagi bapak-bapak yang masih hobinya nyakitin orang nih ya segera taubat. Karena apa? Bahaya sekali ngomongnya sembarangan, dituntut nanti di akhirat. Apa maneh itu ya rahasia mah. Lebih-lebih orang yang disakiti itu menang, itu bahaya sekali. Menangnya gak ngelawan, bisa dikutuk jadi mik. Hati-hati ya. Saran saya, Bapak kalau disakiti orang menang aja, tapi jangan terus jumpain ya, menang aja. Biar Allah punya urusan. Lidah ini hati-hati lah ngomong, jangan sampai sehuruf 2 huruf nyakitin orang.
Udah tua, udah waktunya menjaga lisan. Makin tua ya makin nunduk, makin meneng aja. Ya kayak Pak Kendar itu, meneng ya. Kayak Pak Kendar. Pak Kendar emang dari lahirnya diem dia, saya tahu. Lahirnya pagi, menjelang subuh. Orang lahir pagi itu ya cenderung apa? Tengah hari bolong tuh lahirnya banyak ngomong emang. Kalau saya ini kan lahirnya tengah hari bolong, main ngomong mulu. Ya hati-hati ya Pak, sesama muslim itu apa? Jangan sampai saling menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kata-kata idal taqo ini artinya memang dia memang mau saling membunuh. Saling membunuh ini berarti apa? Kedua orang ini memang tujuannya mau membunuh. Dari mana kita tahu keduanya mau saling membunuh? Itu bisa fihimah. Kedua belah pihak sudah pada bawa apa? Kecuali yang satu bawa pedang, yang satu bawa tampah. Tampah buat apa itu? Kok tampah, jangan tampah lah. Ya sejenis itulah. Tameng. Berarti memang yang niat yang kedua bukan mau berantem, mau apa? Nahan. Yang bagus ya. Jadi memang dari awalnya ini hadis ini sudah sangat jelas. Kedua orang ini udah niatnya udah mau saling bunuh, maka dari niat itulah akhirnya korbannya di neraka. Maka dikatakan di akhir hadis tadi apa? Innahu kana harisan apa? Ala qatli sahibi. Kan itu. Sebetulnya dia juga rencananya mau bunuh siapa? Temannya itu, cuman keduluan gitu loh, Bang. Maka dari rencana atau azamnya mau membunuh, yang itu korinahnya tanda-tandanya ya. Dia sudah bawa pedang, cuman kalah cepat atau kalah apa lah itu. Itu yang akhirnya ya jawaban Nabi ini ya jelas. Oh iya, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Harison itu aziman ala qatli sahibihi wa hadha yadullu ala annal azmi yu'akhadhu bihi. Ini enggak enak ya. Ketika dia azam mau membunuh saudara muslimnya yang itu sudah dikukuhkan dengan dia bawa pedang, ternyata azamnya itu menjadi alasan Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Siapa? Korban itu. Sampai sini sih sebetulnya ya menurut saya ya kedua-duanya neraka. Tapi kalau diterusin lagi, akhirnya yang mendingan ya yang pelaku bener ajirat nanti itu. Karena kalau pelaku itu apa? Tapi terus jangan dicampur aduk sama yang begitu. Ini tekanannya bukan kepada kita harus membunuh, bukan dibunuh, bukan begitu nanti. Jadi kalaupun andai kata ya ada dua orang yang sedang bertikai saling bunuh membunuh, keduanya neraka. Dari situ saja sudah, jangan diterusin. Mendingan pelaku Ustadz, ntar kan dia taubat dosanya habis lah, jangan begitu. Itu enggak diterusin ke sana hadisnya. Jadi bukan ke sana. Ya Ustadznya juga nanya begitu sih tadi ya. Mendingan membunuh apa dibunuh? Jangan bilang korban pembunuhan atas dasar azam bermusuhan itu syahid, beda. Kecuali kita malam-malam lagi jalan dibegal orang. Naudzubillah min dzalik. Seumpama itu. Rumah kita kedatangan rampok. Ya. Kira-kira nih di rumah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu diem dulu ya, berarti tugas bapaknya itu. Terus ada anak gadis kita, ada anak-anak kecil kita, ada harta kita sedemikian banyak misalnya. Kira-kira kalau rampoknya sudah bawa pistol gitu tuh. Ini jawab yang tegas nih, jawaban bapak sekaligus menunjukkan keilmuan bapak. Mendingan dilawan apa kasih aja yang dia minta?
Dia udah bawa pistol, pokoknya pistol ya. Kan nggak mungkin, nih pistol air kan nggak mungkin begitu. Pistol. 2-3 orang, mendingan dilawan apa kasih aja harta yang dia ambil? Bapak nggak punya ilmu silat, Pak? Gak ada, pokoknya nggak ada ilmu gitu kan. Bapak juga nggak mempan ditembak, nggak. Bapak pilih mana itu, Pak? Menyelamatkan diri itu jauh lebih utama ketimbang menyelamatkan harta. Nah, itu tadi jawabannya, itu menunjukkan ilmu kita. Harta habis bisa dicari kalau mati, kecuali punya nyawa cadangan. Hah? Ya kasih aja apa yang dia minta. Ini pesan dari agama, bukan dari saya. Ini ada kitabnya, ada Pak, itu gak usah saya bacain itu. Ibu-ibu diem aja, Bu. Hush, dia kompol. Jadi kalau besok ada perampok, diem, jangan teriak. Diem. Kalau yang diminta kasih saja, kasih. Kecuali yang dia ambil adalah kehormatan keluarga. Itu baru tak mati kita. Apa? Misalnya, maaf ya Bu, ada yang memperkosa istri kita, naudzubillah, atau memperkosa anak, itu harus sampai mati kita tembak, gak ada masalah. Paham? Bedain Pak, mana yang hilang ketika datang rampok itu. Kalau hanya harta ya kasih saja, nyawa lebih berharga menyelamatkan. Ya, ini tuntunan agama loh Pak, bukan tuntunan polisi. Kalau polisi saya nggak tahu ya tuntunan polisi. Jadi harga kehormatan itu di atas segala-galanya ketimbang harta. Harga nyawa itu di atas segala-galanya ketimbang harta. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah, makanya ibu-ibu kalau lagi dirampok itu diem, jangan berisik, diem. Pora-pora jelek lah, supaya perampoknya nggak tertarik sama ibu gitu loh. Paham ya? Astagfirullah. Lanjut hadis kelima, hadis Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr Sadkhara. Jadi beliau itu kan ya pengagum kucing. Bener ya? Oh iya bener, Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man adapun siapa orangnya, yaitu yakum, menghidupkan, makna murad, atau bangun atau menghidupkan siapa, man atau sholat ya boleh, mananya bebas yakum ini. Ya, bangun doang ngencing tidur lagi nggak masuk di hadis ini ya. Yaitu yakum, sholat atau menghidupkan siapa, man, sholat saja, karena di hadis lain ada nanti maknanya ahya, gitu, menghidupkan. Yaitu yakum, sholat ia, man lailatal qadri, pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. 2 bulan lagi ketemu Lailatul Qadar kita ini ya. Senin besok udah tanggal 1 Rajab Pak. Mudah-mudahan nyampe nih umurnya Ramadan. Sehat pada Pak ya. Siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar atau sholat di Lailatul Qadar tadi, yang tujuan sholatnya di malam itu imanan, karena apa? Meyakini kebenaran. Nanti saya jelaskan maknanya iman ini sini. Saya maknain meyakini kebenaran, wahtisaban, dan karena mengharap apa? Ganjaran pahala. Ghufira, ini jawabnya man syartiyah. Ghufira, maka diampuni, lahu baginya man, lahu baginya man apa, mak perkara,
taqaddama yang telah lalu atau yang telah lewat, ya ma, bayannya ma, apa isinya ma mausul tadi? Min dzambihi, dari apa? Dosanya man. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari ini populer. Siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, Allah akan kasih kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapa. Hanya memang pertanyaannya, maknanya menghidupkan itu batasannya seperti apa? Corok sholat itu apa ya, sholat apa kan gitu. Ini ada kajian menarik ya. Maksudnya menghidupkan atau sholat di malam Lailatul Qadar, wal muradu bil qiyam al qiyamu bit ta'ah, itu yang dimaksud man yakum. Jadi konteksnya malam Lailatul Qadar itu adalah ketaatan itu saja. Bisa dalam bentuk sholat, bisa dalam bentuk tadarus Quran, bisa dalam pokoknya yang apa ya, amalan-amalan yang bentuknya adalah pengabdian dan ketaatan kepada Allah, kebaikan apa saja itu ya, sholat apa lebih-lebih. Apa biasanya kalau Ramadan itu malam-malam kita ngapain? Tadarus, apa lagi? Ayo. Zikir, ya zikir, ya bagus ya. Ya sedekah, ya sedekah banyak lah. Itu yang dimaksud adalah apa? Wal murad bil qiyam al qiyamu bit ta'ah. Terus wayaktafi bima yusamma qiyaman la itmamal lail. Yang dimaksud mendirikan di malam hari itu tidak harus sepanjang malam. Cukup apa ya separuh malam atau sepertiga malam itu cukup. Yang penting malam itu ada ketaatan yang kita kerjakan. Nah, tinggal masalahnya mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau ditanya malam Lailatul Qadar itu, wa ghalabahu ba'dul a'immah hatta qila bi kifayati adai fardil isya'i fi jama'atin. Untuk yang disebut ketaatan itu cukup. Nah, ini kalau kata cukup itu kan berarti kan ya, Bapak ini makannya pakai apa Pak? Ya nasi saja, cukup nggak itu? Ya, karena memang targetnya kenyang ya makan nasi, ya kenyang sudah. Tapi kan yang enak makan nasi ada nasi plus apa lagi? Plus lauk. Lauknya ada berapa macam lah itu. Nah, jadi orang itu dianggap sudah qiyam Lailatul Qadar kalau dia sudah bisa apa? Minimal ngerjain sholat isya berjamaah. Habis itu tidur bangun-bangun sahur, udah cukup itu. Kalau cara apa? Terus di versi kitab lain, seumpama tafsir Sawi yang saya baca terkait Lailatul Qadar itu, Allah menurunkan malaikat di malam itu, Lailatul Qadar itu startnya dari maghrib. Startnya dari apa? Maghrib. Dan kalau kita lihat konteks ayatnya menggunakan hatta, berarti subuh include di dalam durasi Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr itu ada. Bukan ila, tapi apa? Hatta itu berarti subuh include di dalam itu, di dalam makna hatta. Yang penting maghribnya sholat, isyaknya sholat, subuhnya sholat. Syukur bisa berjamaah sudah termasuk qiyam Lailatul Qadar. Cuman ya itu cara orang makan ya nasi doang ibaratnya begitu ya. Kenyang nggak? Kenyang, cuman kurang enak ya. Karunia yang kita raih itu ya hanya itu gitu kan, sayang tuh Pak. Yang ketiga, ini terkait makna qiyam. Wa yahsulu lahu tsawabul mazkur haitsu sadafaha sawa'un alima biha amla. Wah, mantap ini. Jangan sok tahu nanti ini kayaknya turun Lailatul Qadar. Alah, sok tahu kamu.
Soalnya saya rasanya menggigil Ustaz. Lalu belum makan. Apa menggigil itu tanda Lailatul Qadar, Pak? Hah? Jangan sok-sokan. Kalau melihat awannya ini kayaknya turun ini. Hah? Ya bahwa ada memang tanda-tandanya, tapi orang awam itu tidak cukup ya untuk menangkap tanda itu. Biasanya orang yang tahu turun juga nggak ngomong, Pak. Itu sama kayak orang dapat bantuan bansos diem-diem aja gitu. Iya. Begini Pak. Kalau orang yang paham itu suka nggak pamer gitu loh, maksud saya begitu, bukan bansos tadi itu gak enak gitu, nggak cocok gitu. Biasanya yang ngomongnya banyak yang belum tahu. Kayaknya turun semalam, apaan? Lailatul Qadar apa? Gua kagak ngantuk pisan malam itu, maunya ngaji aja. itu omongan orang awam ya, macam-macam itu. Bapak itu jangan begitu. Lailatul Qadar itu tetap husulus sawab. Apa itu? Ada pahala yang kita peroleh baik. Apa itu? Kita ngerti itu malam turun apa kagak gitu, Pak. Yang penting apa? Shadaqa hadzalika lailah. Yang penting saat ibadah kita bertepatan dengan turun gitu. Itulah makanya ulama-ulama itu kan ya gini. Bapak ya kalau mau ketemu Lailatul Qadar gampang apa? Ya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan jangan ada yang kelewat, pasti dapat. Jadi jangan mancing nyari hotspotnya begitu. Malam ganjil nih, woi. Iya. Kan bisa saja tahun 2023 Allah merubah rencana turunnya bukan malam ganjil, malam apa? Malam kita lagi nungguin ganjil, tahu-tahu turunnya apa? Terserah Allah yang punya. Kita ngatur-ngatur Allah, hak apa gitu. Jadi jangan kayak orang mancing gitu, nyari hotspot gitu. Yang bagus tuh orang neger, tahu orang neger, Pak? Apa? Lain. Neger itu naro gituan, nggak tahu dapatnya kapan, itu orang neger namanya. Biasanya nggak punya modal orang neger itu, kurang modal. Bukan ngejalak, Bu, lain. Pancing. Ya naro pancing di setu, embuh dapatnya kapan ya nggak mikir, pokoknya itu namanya neger, main tancap bin aja begitu. Jadi kita besok nih mulai malam 1 kan tanggal 23 Maret itu sudah awal Ramadan ya. Saya sudah baca lajnahnya itu, keputusan lajnah hisab ya di Pondok Peloso itu. Lajnahnya itu lebarannya hari Jumat, Ustaz. Lebaran hari Jumat. Iya. Iya. Dan 29 hari. Bapak maunya 30 apa 29? Ini kalau hisabnya ini tahun ini 29 nih. Awas jangan bilang alhamdulillah. Berarti ya 30 kurang. Karena ada potongan orang kalau puasanya, mulai puasanya ngikut NU, pas kira lebarannya ngikut Muhammadiyah. Itu model apa ibadah begitu? Gak jelas ya. Jadi yang penting tadi, yang menurut saya ini kajian tentang Lailatul Qadar itu durasinya harus dipelajari dulu. Pokoknya startnya dari maghrib sampai pokoknya maghrib masih berjamaah atau masih sholat, subuh ya masih dapat begitu. Ya alhamdulillah setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar. Cuman tingkat dapatnya aja beda-beda. Ada yang pagi-paginya lemes banget, saya lihatin itu. Nungguin Lailatul Qadar agak turun-turun, akhirnya nggak tidur dia. Nungguin Lailatul Qadar mah bukan kayak nungguin besan datang, Pak. Ya udah nggak usah pakai ditungguin, ibadah aja. Cuman karena memang Nabi mengisyarahkannya malam-malam ganjil, khusus malam ganjil agak ditambah gitu saja, main ini begitu. Enggak terawih, Bang, malam genap ini. Terawih nungguin malam ganjil ya. Masya Allah. Terus imanan ya, imanan ini
saya maknain tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'atun la batilun. Persoalan agama, nanti hadis ke-6-nya lebih seru lagi nih Pak. Agama itu kan tidak menuntut subjektivitas, loh, bahasa orang mana itu ngomong gitu. La yukayyif bahasanya. Terkadang memang subjektivitas itu tidak menjadi patokan bahwa agama ini benar, karena setiap pelaku agama itu beda-beda menerima agamanya. Makanya ketika Allah menawarkan dalam dua tanda petik kebaikan itu pahala yang melimpah, itu kan nanti menyambutnya itu gimana gitu loh dengan tawaran itu, sehingga kita mau bangun di malam itu kan. Ini perlu ada keimanan untuk meyakini apa janji-janji Allah, itu maknanya imanan. Masa lah, kalau udah masa berarti imanannya bermasalah. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa? 1000 bulan alias 80 tahun, kan itu Pak? Bapak ngomong masa berarti imanannya bermasalah, itu enggak tasdiqan. Karena memang imanan itu muqabilnya ghaira batil, bukan perkara batil. Itu namanya iman. Maka imanan langsung saja Bapak manen tasdiqan, membenarkan. Terus yang kedua wahtisaban. Apa ihtisaban itu? Ihtisaban di sini maknanya ikhlasan liwajhillahi ta'ala. Jadi kita itu ya bangun malam hari itu, di malam-malam Ramadan itu ikhlasan, memang dipondasikan ngajinya, tadarusnya, sholatnya itu karena liwajhillah ay liridhaillah, untuk mencari ridha Allah. Pas banget. La liriyain au khaufin, lah bukan itu. La liriyain au khaufin, bukan karena ria, bukan karena pamer, bukan juga karena takut, bukan, karena memang kita punya tujuan yang lebih mulia apa? Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Belum puasa udah haus ya. Kira-kira nyampe nggak ini umurnya Ramadan Pak? Nyampe insyaallah. Saya doain. Ya Allah. Terus mengimani saja itu sudah jaminan Allah, karena imanan ini nanti cocoknya ke ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Meyakini, mempercayakan apa yang dijanjikan oleh Allah itu sababun apa? Li ajlil maghfirah, menjadi sebab dari apa? Turunnya ampunan dosa. Kalau Bapak bilang masa, berarti nggak dapat itu fasilitas pengampunan dosa, tidak dapat. Seperti itu. Tuh, kalau kita mau dalami makna imanan wahtisaban, biasanya ini populer banget nih, seminggu aja mau puasa. Ini hadisnya ini sangat apa? Pasaran. Man fariha, apa itu? Bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alal. Terus apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Itu populer itu. MC-nya yuk baca hadisnya itu. Terus ya khotibnya yuk baca hadisnya itu. Mana tuh Pak? Terus spanduk-spanduk ya tulisannya itu. Sampai status WA tulisannya imanan wahtisaban. Apa maknanya imanan? Apa maknanya wahtisaban? Barusan itu. Meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah terkait Lailatul Qadar dan seterusnya, itu jaminan apa? Lisababil maghfirah, sebab turunnya ampunan dosa. Hadis ke-6 atau hadis terakhir ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Mantap.
Inna dina, sesungguhnya sejatinya agama Islam itu yaitu yusrun, gampang. Agama Islam itu gampang. Sehingga walai yusadda gitu. Karena dia mudha'af. Walai yusadda, dan apa? Jangan pernah melebih-lebihkan ad-dina, akan agama, siapa ahadun, seseorang pun, illa ghalabahu, kecuali mengalahkan ia din akan ahad. Nanti saya jabarkan maknanya ghalabahu. Karena itu fasaddidu, fasaddidu maknanya apa? Tetaplah berbuat benar kalian. Jadi kebenaran itu harus terus apa? Terus gitu, walaupun orang nggak mendukung kebenaran kita, tetaplah berbuat benar. Mananya fasaddidu wa qaribu, dan awas nih, qaribu itu mananya bukan dekat, dia mananya al-insaf. Wa qaribu, dan mejono ya kok. Mejono itu apa ya, bahasa Jawanya mejono itu sedengan tuh, nggak berlebihan, itu mejono. Bahasa Arabnya ya sedengan, itu pertengahan. Ini orang Jawa nggak tahu bahasa Jawa itu payah. Mejono itu bahasa Arabnya al-insaf. Ya, saya punya kitab musannif namanya al-insaf. Musannif Sahibul Alfiyah, siapa ya? Abdullah Al-Andalus, orang Eropa, Spanyol. Waktu beliau menyusun kitab Alfiyah, beliau pegangannya dua kitab. Pertama kitab Yasin, yang kedua kitab apa? Al-Insaf. Saya punya kitab Al-Insaf 2 jilid, kitabnya musannif. Al-Insaf itu ikhtilafu bainal kufiyyin wal basriyyin, perdebatan sengit antara ulama apa? Kufah dan Basrah terkait kaidah-kaidah Arab, gramatika Arab. Wa qaribu maknanya apa? Pertengahanlah kalian. Itu susah itu bahasa Arab, di Indonesia orang nggak pas ya. Tapi maknanya itu sedengan, itu jangan kurang, jangan lebih, itu maknanya waqaribu, sedang, yang sedang-sedang saja, kan ada, baru paham itu, karena ada lagunya sih, ya. Terus wa absyiru, kayak ngaji ini sebetulnya kalau udah Isya ini kebablasan, mestinya sebelum Isya ya berhenti, karena ya sedang gitu loh ya. Ya baru mulai ngaji berhenti kan ya belum pas. Belum sampai Isya sudah wallahu alam, itu yang bagus ngaji itu. Ini udah azan Isya masih bablas saja, itu berlebihan ngajinya ya. Apa begitu? Jangan buat dalil yang kayak gitu tuh. Jangan salah makain dalil ya. Wa absyiru, dan apa? Gembirakanlah olehmu, wasta'inu. Wasta'inu makna awalnya apa? Minta pertolongan, tapi fil ibadah. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan fil ibadah kalian. Langsung saja dihilangin minta pertolongan, dan beribadahlah kalian, karena intinya beribadah, bukan minta pertolongannya. Kapan? Bil ghadwati, pada waktu pagi hari. Terus apa lagi? War apa bacanya itu? War apa Pak? War rauhati, dan waktu sore. Wasyai'in, dan waktu yang lain. Tidak harus pagi, tidak harus wasyai'in, dan waktu yang lain, minadul jati, dari akhirnya malam. Apa maksudnya ini? Bapak-bapak, kata Nabi, agama Islam itu gampang, mudah, menyenangkan. Ini prinsip dasar agama itu. Maka siapapun ada orang, mbuh dia ustadz, mbuh dia kiai,
Kok urusan agama dipersulit? Berarti nabinya nggak sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh ngajarin agama itu dengan senyum, dengan musamahah, dengan penuh toleransi. Banyak cerita-cerita tentang musamahatul Rasul itu. Kasusnya kayak A'rabi kencing di dalam masjid. Itu bagaimana Nabi mengajarkan musamahah. Orang dari Cianjur, dari gunung, tahu-tahu masuk masjid apa? Cara kita ya pasti apa? Oh, itu penistaan agama gitu ya. Jangan begitulah. Ini yang pelakunya orang entah berantah, orang nggak pernah ngaji, orang nggak tahu peradaban. Sama Nabi biarkan saja. Tinggal dibersihkan. Pak, saya ini baru bisa ngaji kulhu. Ya bagus no. Nah, agama itu ya begitu. Pak, saya baru bisa baca Al-Falaq. Udah 10 tahun masih Al-Falaq aja. Loh, nggak boleh gitu. Masih mending Al-Falaq. Pak Ustadz, saya baru bisa nyumbang 100.000. Ya bagus lah. Iya, kalau belum sampai 1 juta. Kalau nyumbang saya tinggiin ya. Entar 2.000, akhirnya menjawab 2.000 semua. Nah, itu. Ya. Ad-dinu apa? Inna dina apa? Yusrun. Ad-dina ay dinal Islam jelas. Tapi konteks yusrunnya nih begini. Kita ini kan umat akhir zaman yang menjadi umat spesial lantaran nabinya spesial. Ketika ditanya kenapa umat ini begitu banyak, jadi tidak ada umat Islam yang dari zaman Nabi Adam sampai kecuali apa? Umat Nabi Muhammad SAW dari segi jumlah. Maka kalau ditanya siapa umat siapa yang paling banyak masuk surga, jawabnya apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Orang 2.000 aja bisa masuk surga loh kan, gampang kan? Terus pertanyaannya tambahin lagi, umat siapa yang paling banyak masuk neraka? Ya umat Nabi Muhammad juga. Karena apa? Ya karena jumlahnya banyak. Gini tuh. Ya kalau kayak sekarang ya. Banyakan mana muslim sama non muslim di dunia sekarang nih? Hah? Ya banyakan non muslim lah. Kita itu balik berapa? Ada yang punya data nggak? Pak Gandar punya data nggak? Ada yang punya data nggak? Berapa umat Islam di dunia ini? Nggak nyampe. Hah? 40%. Berarti udah nambah. Terakhir saya tahu 30%. Oh di Eropa nambahnya. 40% tuh. Berarti banyakan mana non muslim sama muslim? Itu cara masuk surga banyakan mana? Surga apa neraka umat Muhammad? Neraka. Belum yang dicuci dulu ya, banyak kan lagi kalau namanya cuci lagi itu. Nah, yang dimaksud umat terakhir ini karena kita dimuliakan karena apa? Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah beri kemudahan dari apa? Segi ketaatan, dan Allah beri kemudahan dari segi pertaubatan. Jadi kalau cara kita memperoleh pahala, taatnya ini pahalanya segini. Terus kalau kita ada pelanggaran, maka solusi pelanggarannya itu supaya dosanya hapus begini. Nah, ini saya baca ini. Wa min awdahil amsilah anna taubatuhum kanat biqatli anfusihim. Kalau begini nggak ada orang yang mau masuk Islam. Di dalam aturan agama ini, kalau orang berbuat dosa, taubatnya harus bunuh diri. Ada nggak yang mau masuk Islam? Itu syariatnya siapa Ustadz? Ketika dia berbuat dosa, taubatnya harus membunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa. Nah, begitu kita hadir sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pertaubatan yang model begitu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu kalau mau taubat nggak perlu kita bunuh diri kita,
Itu syariatnya Nabi Musa. Untung kita nggak jadi umatnya Nabi Musa. Untuk kita cukup bertaubat, astagfirullahaladzim, sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi, dosanya habis. Gampang nggak? Itu yang disebut innad dina yusrun. Itu gambaran min audahil amsilah. Maka wal yusru itu maknanya sahlun. Wal yusru maknanya apa? Sahlun. Bahkan ada pelaku pembunuhan itu yang sampai gak karu-karu, dia tetap masuk surga juga. Kalau konteksnya umat Islam secara menyeluruh ya. 100 nyawa loh bisa masuk surga kan, mantep loh ya. Nggak sesuai memang sama hadis yang tadi. Karena agama ini mudah, walai yusadad dina ahadun, jangan pernah memberatkan. Artinya apa? Jangan pernah menyiksa diri kita cuma karena persoalan agama. Contohnya begini, ini saya akan gandeng dengan beberapa hadis pendukung. Dulu di masjid di Mekah apa di Madinah saya lupa, di kitabnya Riyadhus Shalihin ada tokoh perempuan yang gemar sekali iktikaf di masjid. Coba Bapak cek di Riyadhus Shalihin ada itu saya udah baca. Dia bahasanya di bab al-insaf ya fil ibadah, pertengahan dalam. Jadi waktu Nabi mau masuk ke dalam masjid ada tali, begitu keterangan di hadis. Terus Nabi tanya, ini talinya siapa? Taulah perempuan nama ini, talinya ibu anu. Buat apa tali ini? Tali ini sama ibu itu buat mengikat badannya. Untuk apa? Jadi dia kalau sholat sudah ngantuk, dia paksain diikat supaya nggak jatuh. Kata lagi, copot apa ini? Tali itu copot. Tidak begitu agama. Kalau kalian ngantuk ya jangan sholat, kata Nabi, tidur. Maka lahirlah apa? Ya, inna fil apa itu? Apa? Insyaallah saya lupa itu. Tubuh kita ini ada haknya, keluarga ini ada haknya. Ada. Bagi bapak yang doyan sholat itu hati-hati, jangan lupa sholat juga, makan juga, gitu loh. Jangan karena rajin sholat nggak makan, akhirnya kan yuk sholatnya seminggu, rumah sakitnya sebulan, rugi no. Paham tuh? Itu yang dimaksud jangan memberatkan. Terus jangan nggak pulang gitu loh kalau ibadah, kasihan si doi merana di rumah itu, karena dia ya bahwa kita udah kirimin duit, iya, tapi kan bukan cuma duit ya bu, butuh kehangatan. Karena setiap tubuh ini kan seorang kepala rumah tangga itu ada orang yang sedang apa? Menunggu haknya. Siapa? Ya istri, keluarga. Allah udah tua Ustadz, ya anak, ya cucu. Nah, maka itu jangan apa? Pernah memberatkan diri dalam persoalan agama sampai benar-benar kamu akan kalah dengan agamamu sendiri gitu. Illa ghalabahu gitu. Cara kita mau beribadah totalitas, apakah sanggup kita beribadah totalitas? Nah, tidak akan pernah sanggup, sebab agama itu cakupannya sangat luas. Saya yakin Bapak sampai mati, umpama Allah anugerahkan umur 1000 tahun saja, Bapak sampai mati, saya jamin belum bisa ngelaksanain agama, aturan agama, ajaran agama secara keseluruhan itu. Maka itu, maaf ya, saya kasar ngomong bullshit. Kalau ada orang ngomong udkhulu fis-silmi kafah, itu ngomongan bullshit. Itu prakteknya bukan begitu. Kafah itu ya sekemampuan kita. Maka kan ittaqullaha haitsu mastata'tum, untuk ibadah semampunya kamu, tapi meninggalkan maksiat totalitas. Kalau itu jelas itu. Ibadah gak usah kerja, wah sesat itu. Sampai orang berani ninggalin tempat kerjaan itu fatwa sesat, itu tidak boleh diikuti. Akhirnya keluarganya terbengkalai.
nggak boleh. Karena keluarga punya hak. Ya waktunya kerja waktunya ibadah. Nah itu ha'a illa ghalaba fasaddidu. Fasaddidu mana apa? Teruslah menjalankan kebenaran, walaupun kebenaran yang Anda jalankan itu jumlahnya hanya sedikit. Kalau kata Mbah Sahal Mahfuz itu, kebaikan itu gampang, diam saja Anda sudah baik. Ada Mbah Sahal apa? Ada. Kebaikan itu yang mengandung pahala itu gampang, Anda diam saja sudah dianggap baik. Kalau konteksnya ngomong mulu, salah mulu. Tapi bahwa mulut ini harus difungsikan untuk kebaikan, menyampaikan pesan kebaikan. Di situ baru ada orang manfaatnya. Maka pilihan kita hanya cuman selamat doang, apa memang ada manfaatnya? Maka saya kurang setuju kalau bapak-bapak ini sudah dalam derajat tertentu masuk zona aman. Saya nggak setuju. Bapak itu jangan masuk di zona aman. Saya sudah aman, saya sudah rajin ibadah, keluarga saya dari. Jangan begitu, Pak. Potensi ilmu Bapak, kesempatan Bapak tambahin untuk kebaikan yang lain, untuk lingkungan, kita tambahin. Jangan masuk zona aman. Zona aman ya kacau. Nah, walaupun tidak seperti Nabi, walaupun tidak seperti ulama. Ya tahadus binimah, saya tahadus binimah ini dalam rangka menyemangati. Kalau cara saya masuk zona aman, sekarang saya sudah aman sekali. Ngopain di pondok ini udah aman saya. Tapi otak saya tuh nggak bisa itu zona aman. Maka Agustus besok saya mulai di Sukabumi itu karena memang apa? Tubuh saya ini harus terus difungsikan, otak saya harus terus difungsikan. Persoalan nanti orang dukung atau enggak itu bukan jadi persoalan. Yang penting selama saya masih hidup akan saya baktikan tubuh saya ini untuk apa? Kebaikan, begitu. Kecuali saya udah loyo, mumpung belum loyo, mumpung masih seger, ya itu. Ya kan saya baru 30 umurnya, masih muda lah. Nah, ya tambah berapa lah. Jangan di zona aman. Kata saya lihat ada orang di zona aman, tahu zona aman, Pak? Saya mah yang penting kagak nyakitin orang, sampai situ berhenti hidupnya. Loh. Saya mah yang penting masuk surga, biarin asal di emperan nggak apa-apa. Lah, bagaimana sih? Jangan begitu. Jangan begitu. Waqaribu. Lah tadi itu. Waqaribu apa? Mejono. Mejono itu apa? Ya setengah, pertengahan. Qaribu maknanya tawassutu. Apa itu? Tawassut. Tawassutu bainal ifrat wat tafrid. Ifrat dan ifrat itu kecerobohan, tafrid menghindari dari kecerobohan. Ceroboh banget enggak, ya menghindari ceroboh banget, ya enggak, sedengan saja. Ifrat wa tafrid. Fala tablugun nihaya wala tatruku bil kulliyah. Itu definisi awal qaribu. Cara beragama ini, Pak, saya yakin Bapak umpama dikasih umur 1000 nggak bakal mentok seperti mentoknya beragamanya Nabi, nggak bakal. Tapi bukan berarti meninggalkan semua, jangan. Sehingga dijabarkan oleh Mbak Musani begini, ini NR sekali. Fala tasumu daiman, jangan pernah puasa setiap hari, walaupun Anda hobi puasa, karena tubuh ini punya apa? Punya hak. Wala tuftiru daiman, sepanjang hidupnya nggak pernah puasa, ya jangan. Berarti apa? Ya Ustadz maaf, saya cuman bulan Ramadan doang. Ya sudah bagus. Saya maaf nggak pernah Senin Kemis. Ya nggak apa-apa. Karena memang yang wajib cuman sekali, kapan? Ya Ramadan doang. Maka yang nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa apa? Sunah-sunah tuh, Asyura, ya andelannya cuman besok ini, ya. Ya kalau yang sebulan nggak juga ya bukan waqarib. Ustadz, saya cuman bisa sholat 5 waktu doang. Ya nggak apa-apa.
Karena ada orang maksain semua dia kerjain, akhirnya apa? Bosan. Sehingga lahirlah hadis begini, ahabbul a'mal ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Ibadah itu bukan jumlahnya Pak, tapi istiqomahnya, meskipun dikit. Paham ya? Ahabbul a'mal apa kata Nabi? Ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Kebaikan itu bukan jumlah, tapi apa? Istiqomahnya, kontinuitasnya. Mana tuh? Cara ngaji seminggu sekali cukup nggak? Cukup nggak? Ya, saya masih ikut ngaji bulanan, alhamdulillah ya masih dapat sebulan sekali. Tapi kalau sholat jangan loh Pak, alhamdulillah saya masih ikut ngaji, sholat walaupun setahun sekali. Bukan itu. Wa abshiru, dan gembirakanlah orang. Jadi agama itu harus terus membangun kegembiraan. Pak, bagus itu, bagus. Terus apa? Wasta'inu bil ghadwah. Apa itu? Teruslah beribadah walaupun di apa? Di waktu-waktu tertentu doang. Terutama apa? Di waktu pagi. Ibadah apa di waktu pagi, Pak? Ya sholat subuh itu. Warauhati, dan di waktu sore. Sholat apa yang sore itu? Asar. Wasyai'in, dan waktu yang lain minadul jati. Nih maaf nih, ini hadis nih. Godwah itu mewakili apa? Sholat akhir malam. Maksudnya apa? Awal apa? Awal nahar. Rauha itu akhir nahar. Jangan sampai kita 24 jam itu ada bagian-bagian waktu yang kita nggak ibadah, kan gitu maksudnya. Terus apa? Wasyai'in minadulja, berarti ghadwah dan rauha ini konteksnya sholat fardu. Wasyai'in minadulja, dan waktu yang lain dari akhir malam. Ini sholat sunat kalau ini. Rupanya sholat tahajud itu jangan dari jam 12 malam Pak. Tahajud itu cari waktu yang apa? Spesial. Tidur dulu jam 12 malam. Bangunnya jam berapa? Bangun nggak? Kita kalau tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam berapa? Subuh, ya nggak kebagian tahajud. Maka tidurnya jangan jam 12 malam. Tidurnya habis isya. Yakin saya kalau bukan kebo, bangunlah jam 2. Kecuali kebo ya nggak bangun. Yang akan atas Wanib Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.